Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Biado halak ita sasudena. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Sudah makan malam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madinah bersyukur. Apa itu Madinah? Mandailing Natal. Apa itu bersyukur? Bersyukur diambil dari 3 huruf. Syakara. Lawan dari syakara 3 huruf. Kafara. Syakara nampakkan. Kafara tutupi. Orang yang menutupi nikmat Allah disebut dengan kafar. Orang yang menampakkan nikmat Allah disebut dengan syakar. Malam ini orang Mandailing Natal menampakkan nikmat Allah. Betul? Nikmat apa? Apakah ada manusia yang beriman di Mandailing Natal ini? Apakah ada orang muslim mukmin di Madinah ini? Nampakkan dia semuanya. Maka semuanya hadir pada malam hari ini menunjukkan, oh mereka mau menunjukkan ada juga orang di belakang. Nanti kita ke depan dulu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan pula membawa rambai. Selama saya ceramah, tolong tangan jangan melambai. Nah, jadi kita bagi waktunya. Saya ke depan ini dulu tausiah, nanti kira-kira udah agak-agak mau habis, saya menghadap ke belakang. Siap? Syakar, syukur artinya nampakkan, perlihatkan, tunjukkan. Inilah makanya orang Mandailing Natal malam ini menampakkan dirinya bahwa dia ada, menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mau menunjukkan nikmat Allah, datang. Acara walimah, datang apa tak datang? Datang kalau diundang. Acara akikah, datang apa tak datang? Datang kalau diundang. Tapi kalau pengajian, diundang tak diundang, tetap datang. Betul? Sholat berjamaah, apakah menunggu undangan? Datang. Saya heran juga ini, kenapa dibuat acara ini di laman masjid? Kenapa tidak masuk ke dalam Masjid Agung Nur ala Nur? Ternyata masjid tidak menampung jamaah sebanyak ini. Bisa tumbang masjid ini, na'udzubillah. Sampai penuh semuanya. Ini kebetulan pengajian atau pasar malam? Ya? Itu kenapa ada anak-anak main prosotan? Ada pula saya tengok tadi di sebelah kiri itu warung kopi, judulnya Mangopi Jolo. Hebat Masjid Agung ini. Bisa orang sholat sambil ngopi. Ini menunjukkan masyarakat Mandailing Natal bersyukur, menunjukkan nikmat. Nikmat yang pertama ditunjukkannya bahwa kami masih ada di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan siapapun yang ceramah tetap ramai pengajian insya-Allah. Siapapun yang khutbah tetap ramai sholat insya-Allah. Siapapun yang jadi imam tetap datang berjamaah. Karena kita ingin menunjukkan Madinah bersyukur, bukan bercukur. Saya tak mau nanti pulang dari sini ibu ditanya sama anaknya, siapa yang ceramah tadi mak? Ustadz Somad. Apa kata dia? Entah disuruhnya bapak kau bersyukur. Bersyukur.
mensyukuri nikmat Allah. Apa arti syukur itu kata Ustaz Somad? Arti syukur itu artinya menunjukkan, menampakkan. Misalnya ibu dikasih baju sama orang, ibu pakai apa ibu simpan? Bapak dikasih orang batik, bapak simpan atau bapak pakai? Untuk menunjukkan syukur rasa terima kasih, pakailah baju yang dikasih itu. Contohnya mana? Inilah batik yang sedang saya pakai ini. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Mudah-mudahan yang mengasih ini diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Orang baik tak perlu disebut, takut riak, tapi catatan malaikat tidak akan pernah hilang insya Allah. Amin. Malam ini semuanya bersyukur, menunjukkan nikmat Allah. Dia masih hidup, dia masih bernyawa, dia masih beriman, maka dia datang pada malam hari ini. Di tengah kesibukannya, Bapak Bupati Mandailing Natal, Ibu Ketua Penggerak PKK Mandailing Natal, Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Udah ku hafal tadi, hilang pula dia. Ini kalau ku sebutkan semua ini sampai subuh baru selesai. Jadi supaya semuanya dapat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya, habisnya tukang balon pun dapat semua ditegur. Masih adakah orang yang bernyawa di Mandailing Natal? Mana orang yang bernyawa itu? Inilah dia semua ini datang. Masih adakah orang beriman di Mandailing Natal? Mana orangnya? Inilah dia datang. Jadi makna bersyukur adalah nampakkan nikmat Allah. Jangan hilangkan nikmat Allah. Nikmat suara, nampakkan suara yang diberikan Allah. Alhamdulillah, suaranya merdu bagaikan bulu perindu. Begitu dia bersuara tadi, Masya Allah. Laukana bainanal habib. Tolong jangan kalian bandingkan. Tolong jangan kalian bandingkan. Ladanal qasi wal qarib. Laukana bainanal habib. Seandainya di antara kita ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ladanal qasi wal qarib, maka orang yang jauh, orang yang dekat akan berkumpul karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna petikan syair yang dibacakan oleh ananda kita. Orangnya ganteng, suaranya pula enak. Ada orang diganteng, suaranya macam kambing ditarik. Ada pula orang ini suaranya bagus, orangnya tak ganteng. Ada yang lebih parah, sudah tak ganteng, suara tak enak. Mendengar ceramah saya kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Saya mulai tausiah tadi jam 9. Nanti insya Allah ada waktunya saya akan pindah ke belakang. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu yang di belakang, anggap aja kalian sedang mendengar sandiwara radio. Orangnya tak nampak, suara saya jelas kan? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Tolong abang-abang yang berdiri, kakak-kakak yang berdiri, kalian duduk. Ibu-ibu tuh dari tadi sore mereka belum makan malam karena bawaannya mau mengamuk aja tuh sekarang. Insya Allah. Bisa kita teruskan? Nikmat hidup, datang pengajian. Siap? Nikmat nyawa, datang sholat berjamaah. Siap? Nikmat suara, tunjukkan dengan solawat. Siap? Tadi saya di rumah Pak Bupati, dari mulai habis maghrib, saya dengar itu suara solawat itu. Saya pikir flash disk. Rupanya orang. Di tempat lain kadang kita dengar suara mendayu-dayu jam 4 subuh. Sudah menggelegar suara di masjid. Assalatu wassalamu alaik. Begitu kita datang ke masjid, rupanya CD. Tak ada lagi manusia. Maka orang Mandailing Natal
Dia tidak menunjukkan flash disknya, dia tak menunjukkan CD-nya, dia tunjukkan orangnya. Tapi suara yang dia lantunkan adalah lantunan-lantunan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga anak-anak muda sekarang, suaranya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya bukan solawat. What can I do? What can I do itu artinya apa yang bisa aku buat untuk kau? Ya terserah kau lah. Ada pula lagu yang lebih parah lagi dinyanyikannya. No woman no cry. No, tak ada. Woman, perempuan. No cry, tak ada tangisan. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Rupanya dia patah hati, putus asa. Akhirnya tak mau lagi kenal perempuan, kawin sama bencong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. LGBT. Mau apa negeri ini? Hancur. Kalau kalian tidak tahu cara bersolawat, tak tahu cara memuji Nabi, tak pandai mengeluarkan suara yang bagus, datang kalian ke Mandailing Natal, jumpai anak muda soleh yang ganteng, yang luar biasa tadi. Allahu Akbar. Baru malam inilah saya rasa iri dalam hati saya. Di tempat-tempat lain biasanya sayalah bintangnya. Malam ini agak redup bintang nampaknya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memperbanyak anak-anak muda macam ini insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap ibu anak-anaknya melantunkan solawat? Bapak pula yang menjawab. Siap bapak-bapak anaknya melantunkan solawat? Zaman saya kecil dulu, yang bersolawat, yang menasyid ini tidak seperti sekarang. Zaman sekarang, yang bersolawat, yang melantunkan nasyid, yang melantunkan suara yang indah, anak muda di atas pentas. Zaman saya kecil dulu, oma-oma. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, yang naik ke atas pentas itu emak-emak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Suaranya biasa aja, muka putih, tangan hitam. Bini orang ditonton oleh laki orang di depan orang banyak. Ternyata itu sudah diperbaiki di Mandailing Natal. Makanya namanya Madinah berbenah. Betul? Sekarang kita tak melihat bini orang. Ada Pak Ustadz? Memang ada. Tapi bapak-bapak tak bisa melihat karena ada tembok Berlin di antara kalian. Bapak tak bisa melihat ibu. Ibu tak bisa melihat bapak. Aku bisa. Tapi saya ini udah tua. Tak sama macam Ananda kita tadi. Saya ini udah tua, Bu. Mata saya ini udah tak jelas lagi. Tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja. Tapi saya tahu dari bajunya yang di depan saya ini adalah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Ini di depan kita ini kamera. Bukan jin walaupun matanya merah. Salatullah, salamullah. Coba hidupkan dulu yang handphonenya ada senternya. Atau senter yang ada handphonenya. Atau handphonenya tak ada bawa senter. Terserah kalian lah, yang penting ada yang menyala. Lambaikan ke arah kamera. Biar supaya nampak orang. Lampunya mati kan bang? Kalau hidup lampunya mati kameranya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, hidupkan handphonenya balik. Matikan handphonenya, hidupkan lampu balik. Sudah cukup 1 menit, cukup untuk Instagram. Tadi tim sudah merekam 1 menit, nanti akan dimasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Sombong kali lah Ustadz Somad nih. Maksud saya yang belum follow, follow lah.
Saya udah follow. Isi Instagram Ustaz Abdul Somad itu isinya cuman mengendorse aja. Kemarin terakhir endorse sambal goreng. Endorse sambal tuk-tuk. Membangkitkan ekonomi umat. Ini Mandailing Natal potensinya luar biasa. Memandang ke kiri, kelapa sawit. Pandang ke kanan, pohon karet. Lihat ke depan, pohon pinang. Pandang ke belakang, pohon durian. Yang kebetulan tak musim, belum berbuah. Negeri ini subur, luar biasa. Begitu sampai tadi, panitia sibuk mencari remote AC. Mana remote AC? Mana remote AC? Saya bilang tak usah, saya sudah sesuai cuacanya. Adem, ayam, tentram, tenang. Macam di surga Jannatul Firdaus. Kata jamaah, macam pernah aja Ustaz masuk ke sana. Saya termasuk orang yang tak tahan terlalu dingin. Karena kulit saya tipis. Tapi cuaca di Mandailing Natal, di Penyabungan ini memang sesuai dengan saya. Alamnya indah. Airnya luar biasa. Orangnya, oh jangan tanya lagi. Makanannya, nanti kalau aku ceritakan sakit hati kalian. Bukan cuma sakit hati, sakit usus. Tadi saya dijamu sama Pak Bupati, ikan masnya segini panjangnya. Ustadz makan? Enggak. Kenapa? Ku tengok tak ada satupun yang makan. Ku sangka keramik. Kadang kita bertamu ke rumah orang, sudah mau kita ambil itu buah-buahan di atas meja, rupanya keramik. Dikasihnya lah pula kaca, disangkanya kita kuda kepang. Tapi di Mandailing Natal ini lengkap semuanya. Makan makanan, buah-buahan, ada semua. Ada jeruk, ada apel, ada anggur. Padahal pohonnya tak kelihatan. Tapi buahnya ada. Kita bangkitkan ekonomi umat. Umat ini kalau ekonominya bangkit, dia semangat mendengar tausiah. Tapi kalau sudah rezekinya susah, belum makan, kena penyakit 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Datang pula Ustadz itu ceritanya mati. Jamaah sekalian, pengajian kita malam ini judulnya Alam Barzakh. Habislah, tamat riwayat. Nabi Muhammad itu orangnya miskin apa kaya? Anak-anak muda yang ganteng-ganteng yang luar biasa. Nabi Muhammad itu anak muda yang miskin apa kaya? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umurnya berapa? 25 tahun. Maharnya berapa? 20 ekor onta. Kalian tak usah khawatir menjawab. Yang nggak tahu diam aja. Semua pertanyaan ini akan kujawab sendiri. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umurnya berapa? 25 tahun. Maharnya berapa? 20 ekor onta. Satu ekor onta berapa? 50 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Kali 20 ekor, 1 miliar. Mahar pernikahan. Aku tahu, kalian yang akan menikah jantungnya sudah mulai rusak harga mahar di Mandailing Natal ini. Perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itulah perempuan yang paling bagus. Ini untuk mengimbangi jantung yang sudah mulai sesak napas tadi. Satu miliar. Perempuan yang paling bagus, yang paling murah maharnya. Siap ibu menikahkan anak ibu dengan mahar yang murah? Gelap masa depan kalian. Kita doakanlah malam nih, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuman mau kasih tahu bahwa anak muda menikah 25 tahun, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya mesti terang? Biar supaya muka saya nampak putih. Paham? Saya ustadz yang tidak mau pakai make up.
Jadi kalau saya masuk TV, ada tukang make upnya, jangan pasang. Apalagi kebanyakan tukang make up ini badannya berotot, tangannya melambai. Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Serangan luar biasa. Sampai ke Piala Dunia pun mereka bawa pesawat yang memakai simbol LGBT. Tapi datang pemerintah Qatar dengan ketatnya. Pesawat yang bawa simbol tak boleh mendarat di Qatar. Takbir. Kalau ada anak-anak muda LGBT, kita tangkap, serahkan ke Bapak Dandim dan Bapak Kapolres. Biar disuruhnya gerak jalan. Siap. Gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Kenapa yang Ustadz doakan anak muda? Orang tua ini tak usah doakan lagi. Malaikat maut udah dekat. Kalau ada orang tua jahat, orang tua pacaran, orang tua maksiat, kapan lagi bertobat? Betul? Anak muda ini kalau saya lihat saya perhatikan, ini 90% anak muda semua. Ada beberapa orang tua, tapi itu casingnya aja tua. Signalnya tetap muda. Mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Anak muda yang terjebak di casing orang tua. Hidup anak muda. Takbir. Takbir itu ngusir setan. Jadi kalau ada orang tak suka takbir berarti aku tak ada bilang. Kalian aja narik kesimpulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan nyawa. Tunjukkan bahwa kau masih hidup. Masih hidup malam ini? Datang. Berarti yang tak datang? Kalau ada suami ibu yang tak datang berarti zombie. Kalau ada istri bapak yang tak datang berarti kuntilanak. Jadi kalau suaminya zombie, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul. Alhamdulillah semuanya hidup pada malam hari ini. Bersyukur dengan suara. Lantunkan selawat Nabi. Lantunkan ayat Al-Quran. Yang membaca Quran, anak muda. Yang berselawat, anak muda. Luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Bersyukur dengan suara. Lantunkan dengan barzanji. Orang Mandailing Natal masih barzanji? Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati alama ana lahu wa aulang. Saya tak teruskan. Nampak saya pulut kuning sama ayam panggang. Kalau engkau diberikan harta, bersyukur dengan hartamu. Bagaimana bersyukur dengan harta? Bangun masjid yang cantik dan indah seperti Masjid Agung Mandailing Natal. Betul? Pintunya aja emas. Nah, kalian tengok tuh. Ini menunjukkan Mandailing Natal ini aman, damai, tentram. Pintunya emas, tapi tidak perlu dipagar dengan pagar besi. Apa pula kata Ustadz Somad nggak pakai pagar besi? Ini pagar besi semua. Ini bukan memagar pintu emas. Ini memagar Ustadz Somad. Kenapa Ustadz Somad ini mesti dipagar? Kenapa mesti ada bapak-bapak polisi di depan? Kenapa mesti ada bapak TNI Polri di depan? Karena orang Mandailing Natal ini radikal. Radikal itu artinya mereka orang yang sangat cinta kepada para alim dan ulama. Karena bumi ini adalah buminya para ulama. Allahu Akbar. Dikhawatir ini mak-mak radikal ini menyerang Ustadz Somad. Ditariknya tangan Ustadz Somad. Itulah maka dikawal. Jangan nanti keluar video dari atas, ditengok ada pakai besi, lalu keluar berita. Jangan investasi ke Madinah karena tidak aman. Apakah Mandailing Natal aman? Aman. Investasi kelapa sawit aman? Aman. Investasi
kopra kelapa aman. Hebatnya di tempat lain di Kalimantan digali tanah itu 100 meter baru ketemu sumber daya alam, namanya batu bara. Tapi di Mandailing Natal di atas jalan batu bara. Mohon maaf Pak batu bara. Alak ita sesudina batu bara. Horas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nyawa datang pengajian, bersyukur dengan suara lantunkan selawat, bersyukur dengan harta bangun masjid. Masjid sudah selesai, bangun masjid yang lain. Masjid sudah siap, cari musyawarah langgar. Bersyukur dengan kekuasaan. Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami rajin puasa sunat, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin baca yasin. Itu bukan amal bupati, itu amal anak-anak. Anak-anak pun bisa baca yasin, betul. Anak-anak pun bisa puasa sunat, betul. Anak-anak pun bisa sholat sunat, betul. Amal bupati adalah pakai APBD. Tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu, belum. Amal bupati adalah pakai APBD untuk guru mengaji. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh ustadz. Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai jabatanmu untuk menolong penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Dari mana duitnya? Dari APBD. Siapa yang memakaikan payung hukumnya? Dilindungi undang-undang. Jangan pakai duit kalau tidak ada payung hukumnya. Karena nanti kalau ditangkap KPK, rakyat cuman menganga saja. Hah? Mudah-mudahan Allah melindungi kepala daerah yang soleh-soleh. Pakai tanda tanganmu. Kalau DPR tidak mau membantu, buat pergub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Yang penting pakai. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun banyak yang tak sampai. Kenapa? Karena ditangkap KPK. Itu pun banyak tak sampai. Kenapa? Karena malaikat maut sudah dekat, sudah mendarat di airport Kuala Namu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menggunakan jabatan untuk menolong agama Allah? Takbir. Ada di antara anak-anak muda ini nanti yang akan jadi bupati Mandailing Natal. Tapi nanti agak-agak 10 tahun lagi lah. Ada di antara anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Ada di antara anak muda ini nanti yang akan menjadi panglima. Ada di antara anak muda ini nanti akan menjadi Kapolri. Dan ketika mereka menjadi pejabat, ada kekuasaan, ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah, bukan petantang petenteng di tengah rakyat jelata. Betul? Ini Ustadz ini marah atau gimana? Tidak marah. Ustadz kan capek. Betul? Habis sholat subuh tadi saya berangkat dari Pekanbaru ke Medan Kuala Namu, langsung ke Pinang Sori, langsung ke ada tadi kampung namanya 2 kali Nono, Sinonoan, Sinonoan. Habis itu langsunglah kemari. Jadi Ustadz belum ada istirahat. Ada istirahat sebentar. Tapi kenapa tetap menggelegar? Rahasianya adalah banyak-banyak makan telur ikan. Saya ditawari makan ikan tadi. Ustadz makan ikan, saya pikir kalau saya makan ikan, berarti kan saya mesti memilih dagingnya, tulangnya dibuang, kepalanya dibuang, ekornya dibuang. Dan cuma 1 ekor. Bagus saya makan telur ikan, semuanya dikunyah. Tulangnya ikut, kepalanya ikut. Betul apa tidak? Nanti kalau kalian makan telur ikan, ingat saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan jabatan. Selagi dititipkan Allah, dipakai. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru biologi, PNS. Guru mengaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dikasihlah
uang bantuan 100.000 sebulan, gajiannya 6 bulan sekali, disunat massal. Padahal itulah ujung tombak perjuangan umat Islam. Itulah ujung tombak pendidikan anak-anak kita. Anak kita diserang dengan narkoba, ganja, sabu-sabu, game online, seks online, website, internet, macam-macam yang merusak. Benteng terakhirnya adalah guru mengaji. Tapi guru mengaji tak dapat perhatian. Mudah-mudahan Allah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang peduli pada guru mengaji, insya Allah. Masjid besar, masjid megah, masjid mewah, tapi tak ada yang sanggup untuk jadi muazin. Muazin zaman bapaknya dulu, itu juga yang masih muazin sekarang. Dia yang azan, kita pula yang khawatir. Sampai selesai apa tidak nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak muda tadi yang azan. Makanya nanti dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka Nuzul Quran, dalam rangka hari ulang tahun Mandailing Natal, adakan lomba azan tingkat kabupaten. Setuju? Yang juara satunya akan berangkat umroh dengan Ustadz Abdul Somad bulan Februari 2023. Setuju? Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Ustadz Abdul Somad akan berangkat, nama programnya Umroh Akbar. Pesertanya 2.000 orang. Bulan Februari tahun 2023 bersama Grand Safa Nauli. Pimpinannya Ustadz Iqbal Pulungan, Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya. Bagi yang mau mendaftar, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak muda nih mesti kita jaga. Ada yang jadi muazin. Saya nggak maulah anak saya jadi muazin, Pak Ustadz. Nanti kalau dia jadi muazin, dia makan apa? Inilah orang yang di dalam otaknya cuman makan. Mungkin otaknya dekat sama usus. Atau memang ususnya itu di otak. Namanya apa? Otak udang. Anak kau muazin, tapi dia babinsa. Anakmu babin kamtipmas, polisi, tapi dia bisa azan. Kalau saya yang azan, tak banyak yang datang. Hayya 'alas shalah. Tak banyak yang datang. Tapi coba kalau yang azan itu polisi. Hayya 'alas shalah. Kapolres datang, Kapolsek datang, Kapolda datang. Kenapa semuanya datang? Karena yang azan Kapolri. Betul? Hayya 'alas shalah. Dijawab sama Kapolda, Kapolsek, Kapolres. Siap. Ketika kekuasaan dipakai, disitulah agama akan dihormati dan dimuliakan. Betul? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa yang adil. Harun Ar-Rasyid, penguasa yang adil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih. Berapa usia dia? Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 19, 20, 21. Saat dia menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya? 19 tahun. Usamah bin Zaid diangkat Nabi jadi panglima perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima penakluk. Muhammad Al-Fatih 19 tahun jadi panglima penakluk. Kau umur kau berapa? 25. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. La ilaha illallah. Mau kucelupkan aja kok ke air godang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpah ruah. Tolong abang sohibul drone, naikkan drone ini ke atas, tunjukkan ke semua orang dari Sabang sampai Maroko. Bukan cuma sampai Merauke, dari Sabang sampai Maroko, dari wilayah timur Indonesia di Papua sampai wilayah barat Afrika Utara. Tunjukkan
Begini orang Mandailing Natal menghadiri pengajian tablik akbar. Allahu Akbar. Cepat kali waktu berlalu di Mandailing Natal. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.45. Saya walaupun tak nengok jam, itu bisa terasa saya dari kaki nih. Di sini udah 45 menit. Sekarang izinkan saya pindah ke belakang untuk berbagi adil. Daripada saya dituntut nanti di akhirat, menuntut mereka. Dari sore dia datang. Dari jam berapa ibu tadi datang? Jam 4, jam 5, berarti kalian salah jadwal. Menuntut mereka di hadapan Allah. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Betul? Di akhirat nanti kita jumpa di padang mahsyar. Di padang bola aja payah jumpa. Apalagi padang mahsyar. Boleh saya ke sana? Tak lama, paling 5 menit aja habis di sini. Masya Allah, tabarakallah.